Dan kenapa saya memperhatikan tensi dan saya upload supaya jumpa lagi teman-teman sekalian dari rumah sakit tempat saya praktek. Saya hari ini akan berbicara mengenai pengukuran tekanan darah, karena itu penting sekali. Jadi kalau Anda mengikuti video-video saya terutama di Instagram, mungkin sudah 1 atau 2 minggu saya tiap hari upload tensi pagi hari saya waktu bangun pagi sama tensi malam sebelum tidur ya. Jadi memang waktunya itu yang baik itu 2. Dan kenapa saya memperhatikan tensi dan saya upload supaya teman-teman mengerti bahwa tensi itu penting sekali. Jadi penyakit yang paling mematikan di dunia ya, datanya itu kalau kita ambil dari Amerika itu adalah penyakit kardiovaskuler dan kanker. Dan ini kaitannya dengan penyakit kardiovaskuler karena kalau kita mengidap hipertensi atau darah tinggi, ini merupakan penyebab 50% penyebab dari serangan jantung dan stroke itu karena hipertensi, darah tinggi. Jadi hati-hati sekali, ini hal yang sebenarnya dalam kontrol kita, bisa kita jaga ya. Tapi yang saya lihat seringkali pengukurannya itu tidak tepat. Jadi kacau ini hasilnya, jadi tidak bisa dipercaya. Itu terjadi juga pada saya ya. Jadi sebelum saya masuk ke banyak teorinya, kejadiannya adalah di tempat rumah sakit saya lah. Saya ke dokter gigi, kemudian oleh perawatnya langsung dibilang, tensi dulu dok. Jadi pada saat itu langsung disuruh tensi. Ya terang aja tensi saya tinggi, ya kan? Nanti saya beritahu apa saja kalau mau mengukur tensi yang benar tuh bagaimana. Ini kejadian sebenarnya oleh perawat di rumah sakit itu, kita langsung ditensi. Habis jalan loh ini, langsung tensi, sambil ditanya-tanya lagi. Ya. Jadi ada banyak kesalahan nih, nanti saya detail. Kemudian diusulkanlah, wah dokter ini hipertensi, harus berobat ke penyakit dalam atau dokter jantung katanya. Ya saya pikir buat apa saya berdebat dengan orang yang tidak mengerti. Jadi saya beritahu di sini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, masih terjadi sampai saat ini di rumah sakit manapun, bahkan di rumah sakit saya kerja juga begitu. Jadi ada banyak hal. Sekarang ya, yang pertama harus ada rest period. Jadi waktu mau tensi itu kita harus istirahat, duduk, diam 5-10 menit. Ya, karena kalau kita baru beraktivitas, pasti tekanan darah kita naik dong. Jadi tidak bisa dibuat patokan. Karena yang mau diperiksa tekanan darah adalah yang steady state, ya. Jadi yang basal itu biasanya makanya diambil pagi, ya. Tapi kalau tengah hari juga boleh, karena periksa misalnya di rumah sakit, itu harus duduk dulu minimal 5-10 menit, tidak banyak bergerak-gerak, tidak lihat-lihat HP, tidak bicara dengan suster itu. Kadang-kadang suster juga masih tanya jawab dengan kita yang nggak benar itu. Karena kita harus diam. Pada saat kita bergerak-gerak, melakukan aktivitas, itu berpengaruh kepada tensi kita. Jadi kita tidak lihat lagi tensi basalnya bagaimana itu, ya. Jadi harus pertama duduk diam, istirahat betul 5-10 menit. In complete silence, jadi diam. Kemudian yang kedua, kita pakai sisi yang betul. Nah ini maksudnya apa? Karena selalu kan, makanya di pemeriksaan tensi itu harus bisa meriksa di kanan dan di kiri, tangan kanan dan tangan kiri. Karena tidak selalu satu sisi. Ada baiknya ada periksa 2 sisi, ya. Sesekali periksa yang kanan, yang kiri dibandingkan. Karena memang pada orang normal pun bisa berbeda ini, kiri kanan. Asal perbedaannya di bawah 10 poin, 10 mm Hg. Itu masih oke. Dan yang dibuat patokan adalah tensi yang tertinggi. Jadi misalnya di kanan yang lebih tinggi dari yang kiri, yang kita patokan itu adalah yang lebih tinggi. Demikian ya. Jadi selalu harus dibedakan antara kiri kanan. Nah, kalau Anda menemukan bahwa kalau sesekali tidak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus ternyata ada perbedaan lebih dari 10 poin, 10 mm Hg kanan kiri. Nah, itu lebih baik Anda berkonsultasi ke dokter jantung ya. Karena mungkin ada kelainan pembuluh darah, terjadi stenosis pada suatu tempat. Demikian ya. Jadi yang ketiga sekarang, kesalahan ketiga atau perhatian yang perlu diperhatikan adalah posisi. Posisi itu adalah harus ada back support. Jadi kita sandar. Jadi jangan gini. Kalau kita gini, kita menggunakan otot juga. Jadi dengan bersandar gini kita lebih rileks. Ya. Kemudian bukan hanya bersandar, tetapi kan intinya adalah harus rileks. Nah, jadi bersandar tidak boleh kakinya silang begini. Tidak boleh. Kenapa? Ini akan menyebabkan tensi kita naik. Kemudian tangan diletakkan di sini, bukan tekuk dan sebagainya. Tapi diletakkan di meja. Kaki juga letakkan istirahat
begini, jangan silang, kemudian tangan begini. Itu posisi ya. Yang keempat, ini mengenai kopi. Sering kita lihat orang tensi itu, dia pegang cangkir kopi. Jadi sambil minum kopi. Ya nggak bisa. Karena apa? Dianjurkan secara umum adalah 30 menit sebelum periksa tidak boleh minum kopi. Sebenarnya kopi itu bertahan di badan kita bisa sampai 6 sampai 8 jam. Tapi tentu tergantung toleransi. Kalau orang yang sering minum kopi, mungkin kopi itu tidak lagi menyebabkan tekanan darahnya naik. Tapi bagi yang jarang minum kopi, bisa menyebabkan tekanan darah naik bermakna. Jadi dianjurkan, tidak peduli Anda sering minum kopi atau tidak, lebih baik 30 menit sebelum periksa tidak boleh ada minum kopi. Kemudian yang kelima, itu kalau Anda ada keinginan untuk kencing dan Anda menahan, jangan, karena itu akan merangsang sistem saraf simpatis yang menyebabkan tekanan darah Anda naik. Jadi kalau lebih baik tuh kalau mau itu kencing dulu. Jadi kandung kemihnya sudah dikosongkan. Jadi tidak menyebabkan tekanan darah bisa naik. Yang keenam adalah cuff size. Jadi ukuran ini, alat itu pemegangnya itu cuff-nya itu. Jadi ada patokan sebenarnya. Kan ada 3 ukuran ya. 3 ukuran pediatrik untuk anak-anak, kemudian ada medium, ada large. Karena tentu misalnya kalau rata-rata